Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-183. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, semakin lama Kebo Ijo menjadi semakin berdebar hati. Ia merasa bahwa lawannya tidak cukup kuat untuk melawan tenaganya. Ia merasa bahwa ia masih mempunyai beberapa kelebihan yang lain selain kekuatan tenaga. Ia mampu bergerak terlampau cepat dan memiliki unsur-unsur gerak yang dapat membingungkan lawannya. Dengan demikian, maka Kebo Ijo menjadi semakin bernafsu untuk segera menjatuhkan lawannya. Geraknya menjadi semakin cepat dan tangkas. Tangannya yang sepasang itu bergerak-gerak dengan cepat dan membingungkan, seolah-olah menjadi berpasang-pasang tangan yang mematuk dari segenap arah. Setiap kali terasa desir angin menyambar-nyambar tubuh lawannya, yang beberapa kali terpaksa meloncat surut membuat jarak daripadanya. "Ayolah!" teriak Kebo Ijo. "Jangan berlari-lari saja. Kita sedang berkelahi, bukan sedang bermain kejar-kejaran." Ken Arok tidak segera menjawab, tetapi kini ia sudah menemukan ancer-ancer. Sampai di sini Kebo Ijo masih merasa dirinya melampaui kekuatan lawannya. Dan Ken Arok pun menjadi semakin mantap bahwa dengan ukuran kekuatan itu, ia tidak akan mencelakakan lawannya dan juga dirinya sendiri. Dengan demikian, maka Ken Arok kini tinggal melayani lawannya. Ia tidak ingin mengalahkan dengan menjatuhkan Kebo Ijo atau membuatnya pingsan atau hal-hal yang jelas menunjukkan kemenangannya. Ia ingin membiarkan Kebo Ijo bertempur dengan sepenuh tenaganya, kemudian menjadi kelelahan. Karena itu, maka perkelahian itu masih tetap seimbang. Setiap kali Kebo Ijo meningkatkan daya kemampuannya, setiap kali ia tidak dapat melampaui lawannya. Lawannya itu seakan-akan selalu saja berada dalam keadaannya. Maka perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Mereka bergerak semakin cepat dan cepat. Loncatan-loncatan yang hampir tidak dapat diikuti oleh mata yang wajar. Gerak-gerak yang aneh dan membingungkan. Namun keduanya mampu mengamati setiap unsur perlawanan masing-masing. Yang kemudian menjadi berdebar-debar adalah Kebo Ijo. Setiap ia mendesak lawannya dengan kecepatan gerak yang dianggapnya telah dapat melampaui kecepatan gerak lawannya. Namun setiap kali lawannya bergerak semakin cepat pula. Sehingga akhirnya Kebo Ijo itu sudah sampai pada puncak kemampuannya. Puncak kekuatannya dan puncak ketangkasannya. Dikerahkan segala macam ilmu yang ada padanya. Namun Ken Arok itu masih saja tetap dapat mengimbanginya. Meskipun setiap kali anak muda itu masih juga meloncat menjauhinya, mengambil jarak daripadanya, dan kemudian meneruskan perlawanannya. "Apakah orang ini kerasukan setan?" pikir Kebo Ijo. "Setiap kali ia tidak dapat menyamai kecepatan gerakku. Tetapi setiap aku meningkatkan tata gerakku, jarak itu masih saja tetap sama. Aku tidak dapat menguasainya, dan ia masih saja mampu menghindar, dan kadang-kadang malahan menyerah." Tetapi Kebo Ijo tidak dapat menemukan jawabannya. Meskipun kadang-kadang serangannya datang mengejut seperti hentakan angin ribut,
namun ia tidak mampu menjatuhkan lawannya, bahkan tidak pula dapat mengejutkan. Sehingga Kebo Ijo itu semakin lama menjadi semakin berdebar-debar. Apakah aku berkelahi melawan setan padang karautan dan bukan melawan Ken Arok? Katanya di dalam hati. Apakah ada setan yang mewujudkan dirinya seperti Ken Arok? Ternyata betapapun ia berusaha, namun ia tidak mampu menguasai lawannya yang disangkanya terlampau mudah untuk dikalahkannya. Bahkan ternyata bukan lawannya itu yang menjadi bingung karena gerakan-gerakannya yang sangat cepat. Tetapi lambat laun maka Kebo Ijo sendirilah yang menjadi kebingungan. Bagaimana ia harus melawan dan mengalahkan orang yang dianggapnya tidak cukup ilmu untuk mengimbanginya. Betapa dadanya dicekam oleh kebingungannya, sehingga tiba-tiba saja terkilas di dalam otaknya untuk mempergunakan apa saja yang dimilikinya, ilmu yang paling dahsyat sekalipun. Ken Arok kemudian melihat Kebo Ijo itu telah benar-benar mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya. Anak muda itu meloncat-loncat seperti tatit yang menyambar-nyambar di langit. Tangannya bergerak semakin cepat dan nafasnya berdesakan di lubang hidungnya. Tetapi ia tidak berhasil menjatuhkan lawannya. Kebo Ijo masih merasakan benturan-benturan yang berat dan seimbang. Meskipun ia sudah sampai ke puncak kekuatannya, namun lawannya masih juga mampu mengimbanginya. Bahkan sekali-sekali ia merasakan sentuhan-sentuhan tangan lawannya yang menyerang dengan gerak yang tidak dimengertinya. Namun justru karena itu, maka dada Kebo Ijo menjadi semakin bergelora. Darahnya serasa mendidih sampai di kepala. Ternyata ia berhadapan dengan seorang yang sama sekali berbeda dari dugaannya. Seorang yang cukup tangguh dan cekatan. Meskipun tampaknya Ken Arok tidak melampauinya, namun ia tidak berhasil untuk mengalahkannya. Tata gerak Ken Arok yang disangkanya tidak teratur dan liar, karena anak muda itu tidak pernah mendapat tuntunan dari seorang yang berilmu, ternyata justru mengejutkannya. Tata gerak itu memang aneh, kadang-kadang sama sekali tidak dimengertinya. Tetapi yang melontarkan tubuh Ken Arok dengan loncatan-loncatan yang membingungkan itu bukan sekedar gerakan-gerakan yang liar tidak terkendali. Gerakan-gerakan itu ternyata mempunyai hubungan yang teratur dan tersusun. Meskipun susunannya sama sekali tidak lazim dan bahkan sebagian besar belum pernah dikenalnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa Ken Arok tidak mengenal tata gerak yang wajar seperti yang dipergunakannya. Anak muda itu seolah-olah mempunyai pengamatan yang sangat tajam. Unsur-unsur gerak yang khusus dari perguruannya tidak mampu untuk membuat Ken Arok itu menjadi bingung. Bahkan benturan-benturan yang direncanakannya sama sekali tidak mampu untuk mengejutkannya. Dalam pada itu Ken Arok sendiri menjadi semakin lama semakin tenang. Kini ia telah mendapatkan ukuran yang semakin mantap. Kebo Ijo telah sampai pada puncak kemampuan dan kekuatannya. Kalau ia tetap bertahan dalam tingkatan itu, maka ia hanya tinggal menunggu saja kapan Kebo Ijo menjadi lelah dan berhenti dengan sendirinya. Pekerjaannya tinggallah merangsang supaya Kebo Ijo mengerahkan segala kekuatannya, memeras tenaganya, sehingga dengan demikian maka ia akan menjadi lebih cepat lelah. Tetapi semakin susut tenaga Kebo Ijo, maka hatinya menjadi semakin menyala. Kemarahannya sudah tidak tertahankan lagi, sehingga ia sudah bertempur benar-benar pada puncak kemampuannya. Ia sama sekali sudah tidak mengekang diri, apapun akibatnya. Bahkan semakin memuncak kemarahannya,
bayangan tentang Aji pamungkasnya menjadi semakin jelas pula. Aji Bajrapati. Sesaat ia masih mencoba untuk mempergunakan kekuatannya secara wajar. Ia masih berusaha untuk menemukan titik-titik kelemahan lawannya, tetapi ia sama sekali tidak berhasil. Kekuatan lawannya seolah-olah meningkat dan kelincahannya pun menjadi semakin membingungkannya sejajar dengan meningkatnya serangan-serangannya. Akhirnya Kebo Ijo kehilangan segenap pertimbangannya. Perkelahian itu baginya bukan sekedar mempertaruhkan jabatannya, tetapi ia sudah tidak mempedulikan lagi apa yang akan terjadi. Sehingga ia yakin bahwa ia sudah tidak akan mampu lagi mengalahkan lawannya. Meskipun ia menyerangnya seperti burung Raja Wali di langit dan membenturnya seperti seekor gajah yang sedang mengamuk. Lawannya benar-benar seperti sebongkah gunung yang tegak dengan garangnya, yang tidak tergerakkan oleh angin dan badai yang betapapun dahsyatnya. Itulah sebabnya maka Kebo Ijo sampai pada puncak kemarahannya, marah dan malu. Seandainya ia tidak mampu mengalahkan lawannya, lalu apakah kata Ken Arok itu kemudian? Apakah ia harus tunduk dan menyembahnya, melakukan perintahnya tanpa dapat berbuat apapun juga? Tidak. Kebo Ijo menggeram di dalam hatinya. Aku tidak mau. Biar sajalah aku dihukum gantung karena aku telah membunuhnya. Tetapi itu lebih baik daripada aku harus bersimpuh di hadapannya. Ketika kemudian angin padang bertiup semakin kencang, maka darah Kebo Ijo pun mengalir semakin cepat. Terasa kepalanya menjadi panas dan pening. Ia sudah tidak mampu lagi untuk berpikir terlampau banyak. Dengan demikian, maka segera ia meloncat surut beberapa langkah untuk mengambil jarak dari lawannya. Ia memerlukan kesempatan betapapun pendeknya juga untuk membangunkan kekuatan Aji Bajrapati. Semula Ken Arok tidak menaruh prasangka apapun. Ia menyangka bahwa Kebo Ijo sudah mulai lelah dan ingin mendapatkan kesempatan untuk bernafas. Tetapi tiba-tiba yang dilihatnya sangat mengejutkannya. Ken Arok kemudian melihat Kebo Ijo bersikap dalam pemusatan pikiran dan tenaga, membangun segenap kekuatan yang ada di dalam dirinya, yang dalam keadaan yang wajar seolah-olah tersimpan di belakang urat-urat nadinya. Namun dalam mata Aji Bajrapati, maka kekuatan-kekuatan itu pun seolah-olah terbangunkan, merayap di sepanjang urat nadinya, menjalar ke permukaan tubuhnya. Kekuatan itu seolah-olah mengalir menurut kehendaknya, berpusat di tangan Kebo Ijo. Tangan yang kemudian menjadi gemetar oleh tekanan kekuatannya yang memerlukan saluran. Sikap itu telah benar-benar mengejutkan Ken Arok. Ia segera menyadari apa yang akan terjadi. Ia tahu benar bahwa sikap pemusatan pikiran dan kekuatan itu adalah suatu sikap yang akan sangat membahayakan baginya. Sebab ia tahu benar bahwa Kebo Ijo sedang membangunkan suatu kekuatan yang betapa dahsyatnya. Tetapi Ken Arok tidak mendapat banyak waktu untuk berpikir. Ia sudah tidak mendapat kesempatan lagi untuk mencegah dengan kata-kata, dan ia pun yakin bahwa Kebo Ijo pasti tidak akan mendengarkannya. Apalagi Bajrapati itu kini sudah tersalur ke tangannya. Dengan demikian maka Ken Arok telah kehilangan kesempatan untuk mencegah Kebo Ijo menggunakan ilmu pamungkasnya. Betapa hati Ken Arok itu menjadi bingung apakah yang akan dilakukannya. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa kegelapan hati Kebo Ijo
akan sampai sedemikian jauh sehingga dalam taruhan yang serupa itu, ia sudah berusaha melepaskan aji yang seharusnya disimpannya untuk suatu keharusan yang tidak dapat dihindarinya dalam pertarungan hidup dan mati. Tetapi dalam perselisihan di antara kawan sendiri, maka ia sudah demikian bernafsu untuk mempergunakan aji pamungkasnya itu. Ternyata hati Kebo Ijo telah benar-benar menjadi gelap ketika ia melihat Ken Arok terpaku seperti patung. Maka hatinya bahkan berdesis. "Mampuslah kau anak yang gila, yang tidak tahu diri, yang ingin melawan kekuatan Kebo Ijo, murid Panji Bojong Santi." Bersamaan dengan itu maka terdengar suara Kebo Ijo menggeram semakin keras dan tanpa menahan diri lagi. Maka segera ia melontarkan seluruh kekuatan yang tersimpan di dalam tubuhnya yang dibangunkannya berlandaskan ilmu yang oleh gurunya disebut Aji Bajrapati. Benturan itu ternyata telah menimbulkan akibat yang dahsyat pula. Kebo Ijo sendiri terlempar surut beberapa langkah, sedangkan Ken Arok terdorong ke belakang setapak, kemudian terhuyung-huyung sejenak. Dengan susah payah ia mencoba untuk menahan keseimbangan dirinya, tetapi anak muda itu pun jatuh terduduk, bersandar pada kedua tangannya. Ketika ia mengangkat wajahnya yang pucat, maka dilihatnya Kebo Ijo terguling beberapa kali. Sejenak suasana diterkam oleh kesenyapan. Yang terdengar hanyalah gemerisik angin menyentuh dedaunan gerumbul-gerumbul taman yang masih belum begitu rimbun, di antara desahan nafas kedua anak-anak muda yang seolah-olah membeku di tempatnya. Tetapi sejenak kemudian Ken Arok mencoba menjulurkan kakinya, kemudian menggeliat perlahan. Dengan susah payah ia mencoba untuk berdiri, menggerakkan kaki-kaki dan tangannya. Ketika ia menarik nafas dalam-dalam, maka dadanya terasa sedikit nyeri. Tetapi sekali dua kali, maka perasaan nyeri itu pun berangsur hilang. Ia berdesah. Dadanya pernah pula dihantam oleh sebuah ilmu yang tidak kalah dahsyatnya, yang dilontarkan oleh seorang yang lebih jauh memiliki pengalaman dan kematangan dalam ilmunya, Kebo Sindet. Saat itu matanya menjadi gelap dan ia pun jatuh pingsan. Tetapi kali ini ia berhasil membebaskan dirinya dari cedera yang dapat ditimbulkan oleh Aji Bajrapati, karena yang melepaskan aji itu masih belum cukup masak. Sementara itu Kebo Ijo sendiri untuk beberapa lama tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Terasa dadanya sendiri seperti telah meledak ketika kekuatan Aji Bajrapati seolah-olah telah membentur sebuah dinding baja setebal depa tangannya. Kekuatannya sendiri telah melemparkannya dan membantingnya di tanah begitu kerasnya, sehingga tulang-tulangnya terasa seakan-akan remuk terpatah-patah. Sejenak ia memejamkan matanya, memusatkan segala sisa-sisa tenaganya. Perlahan-lahan ia mencoba menarik napas, berulang kali meskipun terasa betapa pedihnya. Namun lambat laun, perasaan sakit di sekujur badannya itu pun terasa berkurang. Ketika ia membuka matanya, maka alangkah terkejutnya dilihatnya sesosok bayangan tegak berdiri di hadapannya. Sepasang kakinya yang merenggang serta sikapnya yang meyakinkan itu menambah dadanya menjadi sesak. Perlahan-lahan ia mencoba bangkit, tetapi kekuatannya belum mengizinkannya. Karena itu maka ia hanya mampu mengumpat dengan suara gemetar, "Anak setan, kau tidak mampus juga!"
Yang berdiri di hadapannya itu adalah Ken Arok. "Ayo," desis Kebo Ijo. "Kalau kau mampu, bunuhlah aku. Aku tidak saja mempertaruhkan jabatan, tetapi aku mempertaruhkan kehormatan. Dan kehormatanku bernilai sama dengan jiwaku." Ken Arok tidak menjawab, tetapi ia melangkah maju. "Apa yang kau tunggu lagi?" Terdengar suara Kebo Ijo di antara desah napasnya yang sesak. "Cepat, lakukanlah!" Tiba-tiba dalam keremangan malam Kebo Ijo itu melihat Ken Arok menggelengkan kepalanya. Perlahan-lahan ia menjawab, "Tidak, Kebo Ijo. Aku tetap pada perjanjian kita. Yang kita pertaruhkan adalah kekuasaan di padang karautan ini atas para prajurit Tumapel. Tidak, hanya ada dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Ayo, bunuhlah aku. Jangan kau turuti perasaanmu. Cepat, sebelum aku dapat bangkit dan akulah yang akan membunuhmu. Jangan terlampau keras hati. Aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah seorang perwira Tumapel yang perkasa. Seorang prajurit hanya akan mengakhiri perlawanannya apabila nyawanya telah terpisahkan dari tubuhnya. Hanya seorang pengejutlah yang mundur setengah jalan hanya sekedar untuk menyelamatkan hidupnya. Apakah kau berpendirian demikian? Ya, dalam segala keadaan." Kebo Ijo terdiam sejenak. Ia tidak tahu maksud pertanyaan Ken Arok, sehingga dengan suaranya yang parau ia bertanya, "Apakah maksudmu dalam segala keadaan?" "Maksudku bahwa bagimu tidak ada jalan surut betapapun keadaanmu. Iya, meskipun aku terluka di dalam, tetapi aku tetap dalam pendirianku, hidup atau mati, membunuh atau dibunuh." Ken Arok menarik keningnya. Sejenak ia berdiam diri sambil memandangi Kebo Ijo yang masih berbaring di tanah. Kini ia mencoba bangkit sambil bertelekan pada tangan-tangannya. Terdengar ia mengadu pendek. Dadanya tiba-tiba terasa nyeri oleh tekanan tangannya yang menahan tubuhnya. Tetapi ia berusaha terus. Bahkan ia berkata, "Ken Arok, aku hampir mampu berdiri dan berkelahi lagi. Aku akan segera membunuhmu. Kalau kau ingin mempergunakan kesempatan, cepatlah, pergunakan sekarang. Kau mampu bertahan atas kekuatan Aji Bajrapati. Dengan demikian, kau pun pasti mempunyai ilmu pamungkas yang akan dapat kau pergunakan membunuhku dengan tanganmu, tanpa sehelai senjata apapun." Ken Arok tidak segera menjawab. Tetapi ia merasa aneh mendengar kata-kata Kebo Ijo yang menganggapnya mempunyai sebuah ilmu yang sedahsyat Bajrapati. Sejenak Ken Arok itu berpikir tentang dirinya sendiri. Ia tidak pernah belajar pada seorang guru pun sebelum ia bertemu dengan Loh Gawi. Orang tua itu pun sama sekali tidak mengajarnya berkelahi, tidak menuntunnya dalam olah kanuragan. Orang tua itu hanya memberinya beberapa nasihat supaya ia menjauhi cara hidupnya yang lama itu dan menuntunnya untuk menemukan hidupnya yang baru. Selain itu, Loh Gawi hanya memberitahukan kepadanya beberapa hal mengenai tubuh manusia, tubuhnya sendiri itu juga. Dan yang terakhir, orang tua itu menuntunnya untuk mempelajari cara-cara memusatkan pikiran, kehendak dan semua getar di dalam dirinya, lambat laun dan dengan perlahan-lahan sekali. Hanya itu, desisnya di dalam hati. Sama sekali bukan ilmu kanuragan, bukan unsur-unsur gerak dalam tata bela diri, bukan pula kemampuan untuk membangunkan sebuah ilmu yang dahsyat, sedahsyat Aji Bajrapati dan Aji Bayang. Tetapi aku telah mampu melepaskan diri dari kehancuran. Wajah Ken Arok tiba-tiba menegang karena persoalan di dalam dirinya sendiri. Ia seolah-olah sudah lupa bahwa di hadapannya Kebo Ijo sedang merangkak-rangkak untuk mencoba bangun. "Aku berkelahi, asal saja aku berkelahi.
Berkata Ken Arok itu seterusnya di dalam hatinya. Aku hanya mencoba menirukan unsur-unsur gerak yang pernah aku lihat dilakukan oleh Maesa Agni, Witantra, kuda sempana dan para prajurit yang lain. Tetapi apakah pemusatan pikiran, kehendak dan segala macam getar di dalam diri ini, termasuk juga membangunkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam tubuh kita untuk segala kepentingan, termasuk dalam olah kanuragan, tidak saja dalam hasrat, kemauan dan keinginan lahir dan batin, tetapi juga dalam membangunkan kekuatan dan kekuatan-kekuatan simpanan di dalam tubuh ini. Justru pertanyaan itulah yang tumbuh di dalam diri Ken Arok, dan ia mencoba untuk menilai apakah yang sedang dilakukannya. Pada saat ia melihat lawannya mempersiapkan diri, memusatkan pikiran dan perasaan membangun Aji Bajrapati, maka ia pun dengan segenap tekad, hasrat dan kehendak telah mempersiapkan dirinya untuk melawannya, seperti pada waktu ia menghadapi Aji yang akan dilepaskan oleh Kepu Sindet. Ternyata apa yang dilakukannya itu adalah pengerahan segenap kekuatan yang tersimpan di dalam tubuhnya, yang didasarinya pada pemusatan pikiran, kehendak dan segala macam getar di dalam dirinya. Tetapi Ken Arok tetap tidak tahu, lalu kekuatan apakah dan dorongan oleh ilmu apakah, maka ia mampu membangunkan kekuatan itu. Yang diketahuinya kini adalah apabila ia menghendaki, maka ia dapat mengimbangi kekuatan Bajrapati dalam tataran yang belum terlampau sempurna, dan dapat menyelamatkannya dari kekuatan Aji yang dilepaskan oleh seorang Kepu Sindet. Dan Ken Arok kini meyakini semuanya itu sebagian besar adalah karena latihan-latihan memusatkan pikiran yang dipelajarinya dari Lohkawi. Sebelum itu apa yang dilakukan adalah seperti seekor serigala liar di padang karautan. Meskipun pada saat-saat yang serupa itu, apa yang dilakukan telah mengherankan bagi orang banyak. Seolah-olah tubuhnya menjadi kebal dan tidak dapat disakiti oleh lawannya. Seperti pada saat ia berkelahi untuk pertama kali melawan Mahesa Agni, bagaimanapun juga ia terbanting, terdorong dan bahkan jatuh terjerembab dan terguling-guling di tanah. Tetapi ia selalu bangkit kembali dan melawan membabi buta. Ken Arok itu tersadar ketika tiba-tiba saja ia melihat Kepu Ijo telah berdiri di hadapannya. Meskipun masih belum tegak benar, namun anak muda itu sudah berteriak, "Ayo, aku ternyata masih belum kau kalahkan. Kita akan segera mulai lagi." Angin malam terhembus semakin kencang. Usapan yang sejuk di tubuh Kepu Ijo telah membuatnya bertambah segar. Tetapi sekali-sekali masih terasa dadanya menjadi nyeri. Meskipun demikian sejenak kemudian ia berteriak pula, "Ayo Ken Arok, kita mulai lagi." "Kau masih ingin berkelahi?" bertanya Ken Arok. "Aku belum kau kalahkan. Hanya mau telah pertanda yang paling jelas siapakah yang kalah dan siapakah yang menang." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ditatapnya wajah anak muda yang berdiri terhuyung-huyung di hadapannya itu dengan dada yang berdebaran. Alangkah keras hatinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.